Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini adalah bentuk kasus nyata pada program PMM, yaitu berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada materi tentang Merdeka Belajar, paling enggak ada 5 bagian yang antara lain mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Contoh saya aja, saya mengajar sudah 15 tahun hampir. Rasanya materi pelajaran geografi itu sudah ada di kepala semua. Tapi nyatanya ketika kita brainstorming, ternyata selama ini saya mengajar hanya mengulang-ulang saja dari pelajaran yang sebelumnya pernah saya ajarkan. Bahkan kadang-kadang ada banyak materi presentasi yang sudah saya sampaikan kemudian disampaikan lagi di tahun berikutnya. Sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun pada hakikatnya jika yang dilakukan seperti itu, sebenarnya saya tidak mengajar sudah 15 tahun, justru saya mengajar hanya 1 tahun dan diulang lagi dan diulang lagi. Oleh sebab itu, pada bagian ini kita dibenturkan dengan apa peran kita sebagai guru. Zaman terus berubah, peserta didik kita juga berubah. Sekarang ini peserta didik kita adalah mereka yang sebenarnya adalah termasuk digital native. Apa itu? Mereka adalah anak-anak yang lahir dan besar bersamaan dengan teknologi informasi. Seluruh ilmu pengetahuan dapat mereka akses melalui berbagai sumber informasi. Yang tadinya kita guru sebagai mungkin satu-satunya sumber pengetahuan utama, sekarang ini sudah tidak lagi demikian. Kenapa? Karena pengetahuan telah gampang sekali untuk anak-anak kita peroleh. Tentu saja ini menjadi dilema bagi profesi guru sendiri. Apakah profesi guru kemudian menjadi tidak dibutuhkan lagi? Tentu saja tidak. Sampai kapanpun profesi guru akan sangat dibutuhkan oleh zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada prinsipnya tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memberikan tuntunan, bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang merdeka, baik secara pribadi atau mereka sebagai anggota masyarakat. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa kita? Mampukah kita menjadi seorang pendidik yang berorientasi kepada anak dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda? Karena pada dasarnya seluruh peserta didik yang kita ajar, mereka memang punya potensi yang beda-beda. Siapkah kita untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, bakat, minat, berpikir kreatif dengan tuntunan dan arahan dari kita supaya siswa tidak kehilangan arah. Jadi kembali lagi pertanyaan itu. Ingin menjadi guru seperti apa kita atau saya? Mendidik dan mengajar.
Pada bagian ini, kita dihadapkan pada dikotomi antara mendidik dan mengajar. Mengajar sendiri maknanya adalah kita menyampaikan materi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sedangkan mendidik maknanya jauh lebih luas daripada pengajaran. Tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi, tapi bagaimana kita bisa membimbing, menuntun peserta didik sehingga dapat menumbuhkan budi pekertinya secara lebih luas. Pendidikan masa kolonial pada zaman Belanda, sesungguhnya kita menggunakan sistem perintah dan sanksi yang didasarkan pada diskriminasi. Guru sering sekali melakukan perintah-perintah kepada peserta didiknya yang disertai dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Dan banyak sekali diskriminasi yang terjadi ketika proses pendidikan pada zaman kolonial Belanda utamanya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika zaman Belanda, tidak semua warga Indonesia bisa sekolah. Mereka yang mungkin anak-anak ningrat atau anak-anak pejabat sajalah yang bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Sedangkan anak-anak biasa tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Kemudian, fokus pendidikan lebih kepada yang sifatnya kognitif. Tidak hanya proses, tapi penilaian juga berfokus pada sifatnya kognitif. Seandainya kita masih melaksanakan proses seperti ini, tentu apa bedanya proses pendidikan sekarang dengan pendidikan pada masa kolonial? Ki Hajar Dewantara memperkenalkan satu sistem pendidikan namanya sistem Among. Apa itu? Sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Bahwa kemerdekaan setiap murid yang mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi terwujudnya cita-cita pendidikan nasional. Karena pada dasarnya pendidikan adalah bagaimana kita bisa memerdekakan murid kita. Ya, merdeka secara mentality, merdeka secara nurani dan lain sebagainya. Jadi pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana menghadirkan manusia secara utuh. Untuk itu, kita perlu memandang murid sebagai manusia yang utuh. Harus menjadi dasar kita sebagai pendidik di dalam mendampingi murid-murid kita. Dalam menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun secara batin. Manusia merdeka perlu memiliki keterampilan berpikir dan menalar yang bijak. Keterampilan berpikir dan menalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dua teori. Yang pertama adalah teori tabula rasa. Pada teori ini memandang bahwa manusia lahir bagaikan selembar kertas putih. Siap untuk ditulis apa saja, oleh siapa saja. Yang kedua adalah teori negatif, yang berseberangan dengan teori tabula rasa. Pada teori ini memandang bahwa setiap anak yang lahir itu sudah ada tulisan-tulisan tegas yang menunjukkan siapa dirinya. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mencoba menjembatani dua teori ini dengan teori baru yang isinya adalah memandang bahwa ketika manusia lahir, tidak ada tulisan tegas dan juga bukan kertas putih, tapi sudah ada tulisan-tulisan samar yang ini adalah
tugas guru untuk mempertegasnya. Ketika manusia dilahirkan, sesungguhnya mereka sudah berada pada satu kodrat yang disebut kodrat keadaan. Ini tidak bisa dipisahkan bagi kehidupannya. Kodrat ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya itu bisa mempengaruhi segala aspek kepribadiannya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Mereka lahir sesuai dengan zamannya. Mereka akan hidup, mereka akan besar sesuai dengan apa yang ada pada zaman mereka berasal. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjut langsung dari kebudayaan itu sendiri. Dari mana mereka berasal? Mereka harus harus sadar, harus insaf terhadap kebudayaan mana mereka berasal. Konvergensi kebudayaan menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia dan kemanusiaan. Selain mereka harus paham dengan budayanya, mereka juga harus paham dengan kebudayaan dunia, sehingga memahami makna-makna kemanusiaan. Kemudian konsentris kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Mereka tidak harus menjadi budaya dunia. Mereka harus bisa memiliki karakter sendiri dari sifat-sifat kepribadiannya. Sehingga kebudayaan kita, budaya lokal Indonesia, tidak hilang di tengah-tengah kebudayaan dunia. Pendidikan adalah menumbuh kembangkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, energi. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Maka sebagai pendidik, perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh berkembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan adalah bagaimana mengantarkan murid kita pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang harus disadari pertama adalah setiap siswa memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjadikan pohon padi menjadi pohon jagung atau menjadi pohon mangga dan lain sebagainya. Yang kita bisa lakukan adalah menyiapkan tanah yang subur, air yang cukup, kemudian kita menanamnya, kita menjaganya dari segala hama, dan kita menunggu bagaimana padi itu akan menjadi padi yang subur, padi yang baik, sehingga menghasilkan buah yang sangat banyak. Yang kedua adalah pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kita tidak bisa mengarahkan kemana murid kita akan berjalan. Yang kita lakukan hanyalah sekedar menuntun mereka kemana mereka potensinya akan berjalan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Dan yang keenam, pendidik
membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Yang dapat kita lakukan adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Yang pertama adalah membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Dan terakhir, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Jika ini kita lakukan, maka merdeka belajar ada di depan mata.